Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Adi Rizky Firmansyah, mahasiswa dari program studi Tadris Fisika Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Gimana nih Sobat Fisika? Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa sih waktu kita beli gula itu harus ditimbang dulu? Atau kenapa waktu diri kita sakit itu harus diukur suhu badannya? Atau bisa juga kenapa rumah-rumah itu simetris. Nah, semua itu sebenarnya bagian dari konsep dasar fisika, yaitu besaran dan satuan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa itu besaran dan satuan, jenis-jenis besaran, contoh penerapan besaran sehari-hari, dan kita akan uji pemahaman kamu lewat kuis interaktif. Yang pertama, besaran dan satuan. Nah, dalam fisika, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, serta memiliki satuan. Contohnya, seperti panjang, waktu, massa, suhu, dan kecepatan. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran yang digunakan untuk menyatakan nilai dari suatu besaran. Misalnya, panjang diukur dengan satuan meter, waktu dengan detik, massa dengan kilogram, dan suhu dengan derajat Celcius. Kalau kita bilang panjang tali ini 3, kita belum tahu maksudnya apa 3 ini. 3 cm kah? 3 meter kah? Atau bahkan 3 km? Nah, maka dari itu satuan itu sangat penting. Besaran dalam fisika dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran ini adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Adanya besaran pokok ada 7, yaitu yang pertama panjang dengan satuan meter, massa dengan satuannya kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus listrik dengan satuan ampere, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan. Ini adalah besaran yang dibentuk dari kombinasi antara besaran pokok. Contohnya seperti kecepatan, yaitu panjang dibagi waktu, yang hasilnya nanti adalah meter per sekon. Ada juga luas, panjang dikali panjang sama dengan meter persegi. Volume, panjang kali lebar kali tinggi, kan jadi meter kubik. Ada juga gaya, massa dikali percepatan sama dengan newton. Nah, pada sistem satuan internasional, kenapa sih kok sistem internasional ini sangat penting? Nah, ini juga agar pengukuran ini bisa dimengerti secara global, maka para ilmuwan di seluruh dunia ini sepakat untuk menggunakan sistem satuan internasional. Jadi, meskipun kamu tinggal di Indonesia, Jepang, Jerman, bahkan di pelosok bumi mungkin. Nah, tujuannya adalah agar semua orang paham meter itu artinya sama. Misalnya, massa dengan satuannya kilogram. Jika pada Jepang massa satuannya apa ya? Mungkin dengan bahasa Jepangnya. Di sini dengan satuan gram. Maka akan terjadi kesalahpahaman. Nah, tujuannya juga ini bikin pengukuran jadi konsisten dan tidak membingungkan. Lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yuk kita lihat bagaimana besaran dan satuan digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ibu-ibu di pasar menimbang daging memakai satuan kilogram. Ini adalah contoh penerapan pada massa. Lalu ketika kamu mengukur meja belajar dengan penggaris,
kamu menggunakan panjang dengan satuan cm atau meter. Lalu, mengatur waktu belajar atau olahraga, kamu bisa pakai waktu dengan satuan detik atau menit. Saat sakit pun, kita gunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh. Ini contoh penggunaan besaran suhu. Lalu, yang paling sering kita temui, speedometer di mobil menunjukkan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Itu adalah besaran turunan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang waktunya kuis interaktif nih. Ayo, bisa jawab dengan cepat ya. Yang pertama, apa satuan internasional untuk panjang? Yang pertama ada gram, yang kedua ada meter, yang ketiga ada liter. Kira-kira apa ya? Nah, sekarang yang kedua nih. Besaran yang diturunkan dari massa dan percepatan adalah yang pertama kecepatan, yang kedua gaya, atau yang ketiga suhu. Kira-kira apa ya? Kali ini yang terakhir deh. Semoga kamu bisa jawab. Termometer kira-kira digunakan untuk mengukur apa ya? Yang pertama, waktu. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, panjang. Wih, ternyata sobat fisika pintar-pintar. Nah, sekarang sobat fisika sudah tahu nih apa itu besaran dan satuan maupun jenis-jenisnya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari pengukuran baik di rumah, di sekolah, bahkan dalam teknologi. Jadi, paham konsep ini adalah dasar penting sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam belajar fisika. Kalau kamu suka nonton video ini, jangan lupa like ya, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk video pembelajaran fisika lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar fisika. Salam Sobat Fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.